Saya kira tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Saya mungkin hanya nambah-nambahi saja. Bahwa sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, mereorganisasi dari BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun ini adalah nilai-nilai. Core value yang ingin kita bangun itu. Sehingga yang namanya pemilihan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih, kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak pede, itu yang saya ingin sampaikan. Ini sekali lagi perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Dan saya minta juga Bapak Ibu sekalian juga bagaimana membangun sebuah kultur kerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas. Enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Enggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini,
revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, ya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, diselamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya enggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak Ibu jauh lebih jago. Jadi sekali lagi, adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana, ya. Telkomsel, ya sudah saya lihat, tapi yang lain belum. Maaf, yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang enggak mau? Mau semua. Jadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya, berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, ini penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya, dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya, internal rate of return-nya sekian, berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkanlah, udah tinggal.
Karena sekali lagi yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita hanya hitungan kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Jadi sama,